Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita aturkan dan sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ajaran dan sunnahnya, dan dia akhlak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita memasuki materi kuliah agama Islam di pertemuan yang ke-6 tentang metode memahami hadis. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama terkait pengertian hadis, kemudian juga unsur-unsur hadis dari matan, rawi, dan sanad, serta akan sekilas tentang membahas sejarah kodifikasi hadis. Nah, di sini pengertian hadisnya secara bahasa atau terminologinya adalah menjadi 3 bagian, yaitu ada jadid, sesuatu yang baru. Nah, ini lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kemudian juga yang kedua ada qorib atau dekat, itu tidak lama lagi akan terjadi. Sedangkan lawan katanya adalah ba'id, jauh. Yang ketiga ada khobar, artinya berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Menurut al-hadis, di sini disampaikan aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu wa qala akhar kullu ma siru 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qala aw fi'lin aw iqrari. Seluruh hadis di sini adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut yang lainnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik itu dari perkataannya, perbuatannya, maupun tentang ketetapannya. Nah, di sini ada hadis terkait menurut ulama usul, yaitu aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriruhu lati tasbutu ahkamu wa tuqarriruha. Semua perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Nah, jadi hadis ini kalau menurut bahasa ada sesuatu yang baru, jadi menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Kalau di sini sudah dijelaskan ya, menurut ahli ulama usul, hadis itu adalah semua perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang berkaitan dengan hukum, syara, dan ketetapannya. Kalau syara di sini adalah hal-hal yang datangnya itu dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian di sini ada pengertian sunnah secara bahasa, jalan yang dilalui baik yang terpuji ataupun tercela. Nah, di sini ada jalan yang lurus atau tuntunan yang tetap. Maksud di sini adalah konsisten. Bila kata sunnah disebutkan dalam masalah yang berhubungan dengan hukum syara, maka dimaksud adalah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatannya. Nah, kalau dalam hukum dalil hukum syara itu disebutkan yaitu dengan nama Alkitab dan As-Sunnah. Maka maksudnya yaitu Alkitab adalah Al-Quran dan As-Sunnah adalah Al-Hadis. Nah, di sini ada perbedaan terkait sunnah dan hadis. Muhammad Zuhri membedakan hadis dengan sunnah itu seperti air dalam gelas. Gelas adalah hadis, sementara sunnah adalah air. Jadi hadis adalah pemberitaan, sementara sunnah adalah isi dari pemberitaan tersebut. Tentu saja ini akan berupa isinya itu akan berupa perintah ataupun tradisi yang disandarkan kepada Nabi. Kemudian di sini ada perbedaan habar, asar, dan hadis. Kalau habar ini
secara bahasa mempunyai arti warta atau berita. Secara istilah pemberitaan tersebut disandarkan kepada Nabi, maka antara hadis dan kabar itu sama. Kalau aksor di sini adalah artinya sisa, sementara secara istilah adalah harta, warta berita, namun yang disandarkan kepada para sahabat. Dengan demikian asal dan hadis itu berbeda. Nah, di sini ada bentuk-bentuk hadis. Kalau dilihat dari sumbernya itu ada 5 bentuk hadis. Yang pertama ada hadis qauli, yaitu bersumber dari perkataan, yaitu hadis Rasulullah yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persuasi maksudnya situasinya. Kemudian juga hadis fi'liyah atau fi'li itu berbuat dari perbuatannya, maksudnya adalah perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti para pekerja melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, kemudian juga pekerjaan dengan mengadili dalam satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Kemudian yang ketiga ada hadis takriri atau takriyah. Nah, bersumber dari ketetapan, yaitu perbuatan sebagian dari para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Nah, sedangkan ikrar itu adalah adanya dengan cara mendiamkan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan bila seseorang atau melakukan perbuatan atau mengusut ucapan di hadapan Nabi pada masa Nabi itu ya, Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya, namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Terus yang keempat ada hadis hami bersumber dari hasrat. Yang kelima ada hadis akhwali, nah yang bersumber dari ikhwal atau tampilan. Kalau unsur-unsur hadis antara lain ada sanad, yaitu artinya sandaran. Secara istilah adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kalau matan adalah tanah yang meninggi secara bahasa. Secara istilah adalah lafaz-lafaz hadis yang memiliki makna tertentu. Sedangkan rawi di sini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini ada yang sering disebut dengan rawi. Nah, di sini ada dalam sebuah hadis riwayat Muslim, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ma'mur bin Rabi al-Qaisi, katanya telah menceritakan kepada Abu Syam al-Muhjumi dari Abu al-Wahid, yaitu Ibnu Jihad, katanya telah menceritakan kepadaku Utsman bin Hakim, katanya telah menceritakan kepadaku Muhammad bin al-Munkadir dari Amron dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia berkata, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, maksudnya sebaik-baiknya wudu, keluarlah dosa-dosanya dari seluruh badannya, bahkan dari bawah kukunya. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang sejarah pengumpulan hadis. Di sini ada kodifikasi hadis. Nah, di sini ada periode awal atau di zaman Nabi. Kemudian ada periode kedua yaitu zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, periode ketiga yaitu ketika zaman sahabat kecil atau para tabi'in besar. Pada masa awal atau zaman Rasulullah itu Nabi memerintahkan umatnya untuk balighul anni walau ayat. Jadi sampaikanlah ayat walaupun satu ayat. Kemudian juga dalam masa Rasul itu penyebaran hadisnya dari mulut ke mulut. Nah, kemudian juga ada larangan penulisan hadis. Kenapa? Karena waktu itu agar tidak tertukar dengan Al-Quran. Kemudian juga ada peranannya istri-istri Nabi, khususnya mengenai hadis-hadis yang berhubungan dengan keluarganya. Sedangkan pada periode kedua atau Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar menerapkan perbatasan periwayatannya. Kemudian
zaman Utsman pun terjadi peningkatan periwayatan hadis, sehingga ini ada sebutannya. Kemudian di zaman Utsman terjadi juga periwayat bil mana, itu periwayatan dengan hanya maknanya saja. Dan di zaman Ali itu ada konflik dan fitnah di internal umat Islam. Nah, inilah awal mulanya munculnya benih-benih hadis palsu. Kemudian sejarah pada periode ketiga, yaitu ada masa di mana ada terjadi konflik ideologi, di mana teologi antara Sunni dan Syiah, sehingga masih memungkinkan pemalsuan hadis. Nah, ini ada beberapa tokoh sahabat kecil seperti Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 atau 5.364 hadis. Kemudian juga ada Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan 2.630 hadis. Kemudian juga ada Anas ibnu Malik, beliau meriwayatkan 2.276 atau 2.236 hadis. Kemudian juga ada Aisyah, ya, beliau adalah istrinya Nabi, itu meriwayatkan 2.210 hadis. Kemudian ada Abdullah bin Ibnu Abbas meriwayatkan 1.660 hadis. Ada juga Jabir ibnu Abdullah, beliau meriwayatkan 1.540 hadis. Kemudian juga ada Abu Sa'ad al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis. Nah, itu adalah tokoh-tokoh sahabat kecil yang meriwayatkan hadis pada periode ketiga. Nah, periwayatan hadis ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah seperti di kota Madinah, di negara Mekah, Mesir, Bahrain, Syam, dan Yaman. Kemudian juga setelah itu akhirnya ilmu fikih itu berkembang pesat, sehingga pengumpulan hadis itu disesuaikan atau dikaitkan dengan hadis-hadis yang fikihnya. Di sini ada kodifikasi hadis. Nah, pembukuan hadis dalam bentuk mushaf itu terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena pada waktu itu alasannya agar ilmu ini tidak hilang karena banyaknya ulama yang wafat. Nah, di sini ada beberapa mushaf yang dihasilkan pada waktu itu, seperti Musnad oleh Subah bin Al-Hajjaj 1600 Masehi Hijriah. Kemudian juga ada Mushannaf oleh Al-Laits bin Sa'ad, kemudian Al-Mutawatta oleh Malik bin Anas. Kemudian juga ada Mushannaf oleh Sufyan bin Uyainah, juga Al-Musnad oleh Asy-Syafi'i. Kemudian juga yang terakhir adalah Jami' al-Iman Asy-Syaini. Nah, selanjutnya ada beberapa kitab yang dihasilkan, ada Sahih Ibnu Huzaimah, kemudian juga ada kitab Sahih Abu Awamah, kemudian juga ada kitab Sahih Ibnu Hibban, kemudian juga ada Mujamul Kabir Asli alai At-Tabrani, dan yang kelima ada Sunan Daraqutni. Nah, setelah sejarah itu dilanjutkan perkembangan hadis setelah kodifikasi. Di sini ada periode penyaringan hadis. Di sini jadi pada periode ini hadis itu hanya berorientasi pada hadis-hadis yang sahih saja. Nah, di sini ada hadis-hadis yang dihasilkan, Musnad Sa'id bin Masyhur, kemudian juga hadis Musnad Ibnu Abi Syaibah, ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ada hadis Sahih Al-Bukhari, ada hadis Sahih Muslim, ada hadis Sunan Abu Dawud, ada Sunan Ibnu Majah. Nah, kemudian juga Sunan At-Tirmizi, ada hadis tentang Sunan An-Nasai, kemudian juga ada Al-Muttaqaf fi Ahkam Ibnu Jarud. Kemudian yang terakhir ada Tahzibul Atsar Ibnu Jarir Al-Tabrani. Nah, di sini dari hadis-hadis sahih ini mungkin kita sering mendengarkan atau membacanya, ada Sahih Bukhari, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadis Sunan Abu Dawud. Kemudian yang kedua ada periode penyempurnaan. Nah, di sini pemisah antara ulama salaf, yaitu metode mereka adalah
Jadi mereka itu berusaha sendiri ya dalam meneliti perawinya, menghafal hadis sendiri serta menyelidiki sendiri sampai pada tingkat sahabat dan tabi'in. Kemudian setelah itu beliau menyusun karyanya dengan menukil dari kitab-kitab yang telah disusun oleh salaf, kemudian juga menambahkan, mengkritik dan mensyaratkan, maksudnya memberikan ulasan tentang isi hadis-hadis tersebut. Kemudian juga pada periode klasifikasi dan sistemasi. Nah, jadi pada mengklasifikasikan hadis itu cara pengumpul itu kandungan dan tema sama untuk memberikan penyiaran atau penjelasan. Nah, di sini ada kitab yang dihasilkan, ada kitab Sunan Kubro Al-Baihaqi, kemudian juga ada Muntaqal Akhbar Majduddin Al-Harirani, kemudian juga ada Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga muncul kitab-kitab targhib wa targhib, itu kitab yang memberikan kabar gembira dengan ancaman. Misalnya ada kitab At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Munziri, kemudian juga ada kitab Riyadhus Shalihin oleh karangan Imam Nawawi. Nah, setelah itu apa nih yang terjadi kedudukan Rasulullah SAW dan sunnah beliau dalam Islam? Ini dimana di sini menjelaskan tentang kitabullah. Itu juga Rasulullah itu merupakan teladan yang baik, yang dicontoh, yang wajib ditiru oleh setiap muslim. Kemudian juga ada Rasul itu sebagai wajib ditaati di surat Al-Anfal ayat 20. Kemudian juga Rasul itu mempunyai wewenang untuk membuat suatu aturan atau syariah. Di sini ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 sampai 158. Kemudian juga ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan at-taqyid, yaitu menetapkan dan memperot apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian juga ada bayan at-tafsir, itu memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global, memberikan takyid persyaratan terhadap ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan tasyih atau penentu terhadap ayat Al-Quran yang masih umum. Yang ketiga ada bayan atas syari, yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapat dalam Al-Quran. Yang keempat itu ada bayan an-nash, yaitu al-ibta membatalkan, al-izalah menghilangkan, at-takhwir memindahkan, atau at-taghyir mengubah. Di sini ada contoh bayan at-takhwirnya. Kemudian juga diperkuat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Juga ada contoh bayan at-tafsir di sini di Al-Qur'annya diperkuat di surat Al-Baqarah ayat 43. Di sini contoh bayan tafsirnya, jadi menjelaskan tentang syariat zakat fitrah. Kemudian juga ternyata di dalam Al-Qur'an memberikan sedekah. Ini ada di hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW itu telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sa', kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka maupun hamba, maksudnya baik yang sudah mereka ataupun yang belum mereka, atau laki-laki maupun perempuan. Baik teman-teman, jadi terkait pembahasan hadis ini saya simpulkan hadis ini menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat dengan waktu yang singkat. Jadi hadis juga bisa diberitakan atau sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang ke orang lainnya. Kemudian juga hadis menurut saya di sini adalah hal-hal yang datang itu dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan maupun takrir atau pengakuan. Kemudian juga ada fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Kemudian juga jumlah ulama itu berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Baik teman-teman, itu saja di materi pertemuan yang ke-6 ini terkait pembahasan topik terkait hadis,
unsur-unsur hadis dan sejarah kodifikasi hadis. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.